Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tukar Afandi Keputra, dan kali ini saya akan menceritakan ulang novel yang sudah saya baca. Novel yang saya pilih adalah Sepotong Hati yang Baru karya Telie, yang diterbitkan oleh Republika Penerbit tahun 2017. Oke, saya akan melanjutkan cerita saya dari tahap 1. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan tokoh utama kini menjalani hidupnya dengan hati yang jauh lebih tenang. Hari-hari yang dulu terasa gelap, kini perlahan berganti menjadi cahaya yang lembut. Ia tak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh dari dalam hati yang ikhlas. Dalam keheningan malam, ia sering merenung, mengingat perjalanan yang panjang yang telah ia lalui. Luka, kehilangan, air mata, dan kesepian. Tapi kali ini, ia tidak lagi menangis saat mengingatnya. Ia hanya tersenyum kecil, karena setiap rasa sakit itu kini terasa begitu jauh, begitu kecil dibandingkan kedamaian yang ia miliki sekarang. Ia mengingat sosok-sosok yang pernah datang dan pergi dari hidupnya. Ada yang ia cintai sepenuh hati, tapi akhirnya harus ia lepaskan. Ada yang hadir hanya sebentar, namun meninggalkan makna yang abadi. Kini, ia tidak lagi menganggap terlalu erat. Ia belajar bahwa orang yang datang dalam hidup kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk memberi pelajaran, lalu pergi ketika waktunya sudah tiba. Dalam setiap pertemuan dan perpisahan, ia menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi dengan tulus. Bukan tentang menuntut balasan, tapi tentang bersyukur pernah diberi kesempatan untuk mencintai. Ia mengerti bahwa cinta yang baik tidak selalu harus berakhir bersama, karena kadang cinta yang paling tulus justru lahir dari kemampuan untuk melepaskan. Kini, hidupnya sederhana tapi penuh makna. Ia bekerja dengan hati yang ringan, berbuat baik tanpa pamrih, dan menebar kebaikan kecil di sekelilingnya. Setiap pagi, ia menyapa mentari dengan senyuman hangat, dan setiap malam, ia berterima kasih kepada Tuhan atas hari yang telah ia lewati. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan, karena ia tahu bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa disyukuri. Sosok baru yang hadir dalam hidupnya kini menjadi teman perjalanan yang menenangkan. Tidak ada drama, tidak ada luka, hanya ketenangan dan saling memahami. Mereka tumbuh bersama, saling mendukung, dan saling menghormati ruang masing-masing. Ia menyadari bahwa cinta yang matang bukan tentang api yang membakar, tetapi tentang cahaya yang menuntun. Dalam hati kecilnya, ia berbisik pelan, "Terima kasih masa lalu. Tanpamu, aku takkan pernah tahu bagaimana cara mencintai diriku sendiri." Ia tidak menyesal pernah terluka, karena dari luka itulah ia menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia tahu tidak semua kisah harus berakhir bahagia, tapi setiap kisah pasti membawa kita pada kebahagiaan yang baru. Jika kita mau belajar dari setiap kehilangan. Di halaman terakhir kisah ini, Telie membawa kita pada pemahaman yang indah, bahwa setiap hati yang patah bisa pulih, setiap kehilangan bisa digantikan oleh makna, dan setiap luka bisa melahirkan cinta yang baru. Tokoh utama kini benar-benar bebas dari rasa bersalah, bebas dari penyesalan, dan bebas dari bayangan masa lalu. Ia berjalan dengan kepala tegak, menatap masa depan dengan keyakinan yang lembut, penuh syukur, dan penuh kasih. Sepotong hati yang baru kini bukan hanya miliknya, tapi milik setiap orang yang pernah jatuh, pernah patah, dan sedang belajar untuk bangkit kembali. Kisahnya adalah cermin bagi kita semua, bahwa tidak ada luka yang abadi, dan tidak ada kehilangan yang sia-sia. Karena di balik setiap air mata, Tuhan selalu menyimpan rencana yang lebih indah. Dan akhirnya,
Setelah semua perjalanan panjang itu, ia mengerti satu hal sederhana, bahwa untuk mencintai dengan benar, seseorang harus terlebih dahulu memiliki hati yang utuh. Dan untuk memiliki hati yang utuh, seseorang harus berani melalui perihnya kehilangan. Dari situlah lahir sepotong hati yang baru, hati yang tumbuh bukan dari cinta yang sempurna, tapi dari cinta yang telah belajar bertahan. Ia menutup matanya dengan senyum tenang, berbisik lembut dalam hati, "Aku baik-baik saja, aku sudah sembuh." Dan di sanalah kisah ini menemukan akhirnya, bukan akhir yang menyedihkan, melainkan awal dari kehidupan baru dengan hati yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh cinta. Waktu terus berjalan, hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Hidup tokoh utama kini semakin damai. Ia telah sampai pada fase hidup yang tidak lagi berlari dari masa lalu, tetapi berjalan berdampingan dengannya. Masa lalu itu tidak lagi menjadi luka, melainkan menjadi cermin yang membuatnya lebih mengenal siapa dirinya. Ia kini memahami satu hal sederhana, namun dalam, bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman, dan tidak semua perpisahan adalah akhir. Kadang, kehilangan justru adalah cara Tuhan mengembalikan kita pada diri kita sendiri, agar kita berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menemukannya di dalam hati kita yang paling sunyi. Dalam kesunyian itu, tokoh utama sering berbicara dengan dirinya sendiri. Ia bertanya pelan, "Apakah aku benar-benar sembuh?" Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, ia hanya tersenyum. Karena kesembuhan tidak datang dengan tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan seperti bunga yang mekar di pagi hari. Setelah semalam diguyur hujan, ia menjalani hidup dengan lebih lembut, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi menuntut segala hal harus sesuai rencana. Ia tahu bahwa setiap hal yang datang dalam hidup memiliki waktunya sendiri. Ia belajar untuk menunggu tanpa gelisah, ia belajar untuk percaya tanpa keraguan. Dan ia belajar untuk melepaskan tanpa rasa takut kehilangan lagi. Sosok baru dalam hidupnya kini menjadi sahabat yang setia. Mereka tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling memahami bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang kebersamaan yang tenang. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling memberi ruang untuk tumbuh. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata-kata manis yang kosong, hanya kehadiran yang nyata, yang membuat hati terasa penuh dan ringan di waktu yang sama. Dalam salah satu momen paling menyentuh, tokoh utama menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat yang ia mulai dengan kata, "Untuk diriku yang pernah patah." Ia menulis dengan tenang, menumpahkan setiap rasa yang dulu terpendam, dan berterima kasih kepada dirinya yang dulu kuat, karena meski dunia terasa runtuh, ia tetap bertahan. Ia meminta maaf pada dirinya sendiri, karena dulu sering menyalahkan hati yang hanya ingin mencintai, dan ia berjanji untuk tidak lagi mengabaikan dirinya demi siapapun. Surat itu berakhir dengan kalimat sederhana, "Kini aku sudah baik-baik saja. Aku tidak ingin mengganti masa lalu, karena tanpa semua itu aku tidak akan sampai di titik ini." Kalimat itu menjadi simbol dari penerimaan bahwa luka bukan untuk disesali, tapi untuk disembuhkan. Bahwa cinta bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani dengan keberanian yang baru. Di halaman-halaman terakhir ini, Terelie menggambarkan ketenangan yang benar-benar utuh. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyesalan, hanya ada hati yang damai dan jiwa yang sudah selesai berperang dengan dirinya sendiri. Tokoh utama menatap matahari terbit di suatu pagi yang indah, merasakan angin lembut di wajahnya, dan dalam bisikan hati ia berkata pelan, "Inilah aku sekarang, aku tidak sempurna, tapi aku bahagia." Ia sadar, hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali setiap kali kita berani bangkit.
Ia telah melewati kehilangan, menangis, mencintai, melepaskan, dan kini ia hidup dengan hati yang baru. Sepotong hati yang baru bukan hanya kisah tentang cinta yang kandas, tetapi tentang bagaimana seseorang menemukan dirinya di tengah kehancuran. Tentang bagaimana cinta sejati pertama-tama harus lahir dari dalam diri sendiri sebelum bisa dibagikan kepada orang lain. Tentang bagaimana setiap luka ketika diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi cahaya. Dan di akhir kisah ini, tokoh utama berdiri di tepi jalan memandangi langit yang cerah dengan senyum penuh syukur. Tidak ada lagi bayangan masa lalu, hanya ada langkah baru, langkah yang ringan, langkah yang yakin, langkah dari hati yang sudah pulih. Ia berjalan pelan sambil berbisik lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk cintai lagi. Kali ini dengan hati yang baru. Inilah akhir tapi juga awal yang baru. Sebuah perjalanan panjang menuju penerimaan, ketulusan, dan kedamaian sejati. Karena pada akhirnya setiap hati yang patah hanya sedang menyiapkan tempat bagi cinta yang lebih indah untuk tumbuh. Setelah melalui perjalanan panjang penuh luka dan kesedihan, tokoh utama dalam kisah ini akhirnya sampai pada tahap hidup yang jauh lebih tenang dan matang. Ia mulai menerima segala hal yang pernah terjadi dengan hati yang ikhlas, tanpa lagi menyalahkan masa lalu atau siapapun yang pernah membuatnya terluka. Hari-harinya kini dipenuhi dengan keheningan yang menegangkan, seolah hidupnya memberi kesempatan baru untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri. Setiap pagi, ia menatap langit sambil tersenyum kecil, menyadari bahwa masih ada banyak hal indah dalam hidupnya yang patut disyukuri. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu menghargai apa yang tersisa. Dalam kesendiriannya, ia menulis surat-surat kecil untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang pernah ia cintai, dan juga untuk mereka yang pernah melukai. Bukan untuk mengungkit atau menuntut, melainkan untuk berterima kasih. Ia berterima kasih pada masa lalunya karena telah membuatnya lebih kuat. Berterima kasih pada luka karena telah mengajarkan artinya bertahan. Dan berterima kasih pada dirinya sendiri karena tak menyerah meski sempat hancur berkeping-keping. Ia kini paham bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman, melainkan cara Tuhan mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam keheningan itu, hati perlahan tumbuh kembali, lembut, kuat, dan lebih tulus dari sebelumnya. Ia mulai membuka dirinya terhadap dunia, mulai tersenyum pada orang asing, dan mulai percaya bahwa masih ada cinta yang baik di luar sana. Namun kali ini ia tidak terburu-buru, tidak lagi mencari dan tidak lagi menuntut. Ia tahu bahwa cinta yang sesungguhnya tidak perlu dikejar, karena cinta yang benar akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang tenang dan tulus. Dalam hidupnya yang baru, tokoh utama bertemu seseorang yang berbeda. Bukan seseorang yang membuatnya melupakan masa lalu, melainkan seseorang yang membuatnya berdamai dengannya. Orang itu hadir tanpa banyak kata, tanpa janji manis, tanpa membawa kehadiran yang menenangkan, membuatnya merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun karena ia telah mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi dan memahami. Dalam perjalanannya, ia semakin yakin bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, melainkan dari kedamaian dalam diri sendiri. Ia menatap langit malam dengan hati yang kini penuh bersyukur, lalu berbisik pelan. Ternyata Tuhan tidak pernah mengambil apapun tanpa memberi gantinya. Hanya saja, kadang butuh waktu untuk menyadari bahwa gantinya adalah ketenangan. Dari halaman-halaman ini kita belajar bahwa proses penyembuhan bukanlah tentang melupakan, tapi tentang menerima. Bahwa setiap luka yang kita terima sebenarnya sedang membentuk kita menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih mengerti makna cinta yang sesungguhnya.
Dan pada akhirnya, tokoh utama benar-benar menemukan apa yang ia cari. Bukan cinta dari orang lain, melainkan cinta yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Waktu terus berjalan dan kini kehidupan tokoh utama benar-benar berubah, bukan karena ia menemukan cinta baru, tapi karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Tidak ada lagi air mata yang jatuh karena kenangan, tidak ada lagi penyesalan atas masa lalu. Yang tersisa hanyalah hati yang damai, hati yang telah berdamai dengan segala kehilangan. Ia kini menjalani hari-harinya dengan penuh bersyukur. Bangun di pagi hari dengan senyum, menatap cahaya matahari yang menembus jendela, dan berbisik pelan dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena aku masih bisa merasakan hari yang indah ini." Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih ringan, karena beban masa lalu sudah ia lepaskan. Ia tidak lagi menyesali apapun, karena ia tahu semua yang pernah terjadi punya alasan, dan semuanya telah membawa dirinya sampai di titik ini. Tokoh utama kini benar-benar paham bahwa luka bukanlah musuh. Luka adalah guru yang mengajarkan arti ketulusan, mengajarkan bagaimana mencintai tanpa harus memiliki, dan bagaimana menerima tanpa perlu memahami segalanya. Di suatu sore yang tenang, ia duduk di taman kecil dekat rumahnya, memandangi langit jingga yang perlahan berganti senja. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun basah setelah hujan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil sambil berkata pelan, "Akhirnya aku mengerti bahwa tidak semua perpisahan berarti kehilangan. Kadang perpisahan adalah cara Tuhan menyelamatkan hati." Ia lalu menulis kalimat terakhir di buku catatannya, kalimat yang menjadi penutup dari perjalanan panjang itu. "Aku telah memaafkan, aku telah berdamai, dan aku telah menemukan sepotong hati yang baru." Kalimat itu menjadi simbol dari penyembuhan, tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari luka, tentang bagaimana cinta bisa tumbuh kembali setelah hancur, dan tentang bagaimana ketenangan akhirnya datang kepada mereka yang mau ikhlas menerima segalanya. Terelie di bagian ini menutup kisah dengan penuh kelembutan. Ia tidak lagi menulis akhir yang dramatis, tapi akhir yang damai. Akhir menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan di luar sana, tapi di dalam hati yang berdamai dengan masa lalunya. Tokoh utama menatap langit sekali lagi, membiarkan cahaya sore menyinari wajahnya, dan dalam keheningan itu ia berbisik pelan, "Terima kasih masa lalu, kau telah mengajariku cara untuk tumbuh. Kini aku siap melangkah dengan hati yang baru dan hidup yang baru." Langit semakin gelap, senja perlahan berganti malam, tapi di dalam dirinya cahaya itu tetap menyala. Cahaya kecil dari hati yang telah pulih, hati yang telah menerima segalanya dengan ikhlas. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan tangisan, bukan dengan kehilangan, tapi dengan ketenangan. Karena pada akhirnya setiap luka akan menemukan waktunya untuk sembuh, dan setiap hati yang hancur akan menemukan jalan untuk tumbuh kembali. Sepotong hati yang baru bukan sekadar cerita tentang cinta yang hilang, tapi tentang perjalanan menemukan makna hidup baru. Tentang bagaimana kita belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Tentang bagaimana setiap luka, jika diterima dengan tulus, akan berubah menjadi kekuatan. Dan pesan terakhir dari kisah ini adalah bahwa tidak ada hati yang benar-benar hancur selamanya. Karena setiap hati pada waktunya akan tumbuh kembali menjadi sepotong hati yang baru. Bagian spesifik yang berkesan adalah saat tokoh utama mulai benar-benar berdamai dengan masa lalunya setelah sekian lama memendam luka karena kehilangan cinta dan dihantui kenangan yang terus datang dalam bentuk rasa bersalah. Ia akhirnya menyadari bahwa tidak semua yang hilang harus dikejar, dan tidak semua yang pecah harus disatukan kembali. Pada bagian ini, Terelie menggambarkan proses penyembuhan hati dengan cara yang sangat lembut dan nyata, bukan dengan melupakan, tapi dengan menerima bahwa kehilangan juga bagian dari perjalanan hidup. Ada momen ketika tokoh utama mulai berani membuka diri pada orang baru, namun kali ini ia melangkah dengan hati yang lebih dewasa, tidak terburu-buru, tidak menuntut,
hanya ingin merasakan kedamaian. Ia mulai melihat bahwa cinta tidak selalu datang untuk memiliki, karena cinta datang hanya untuk mengajarkan kita arti ikhlas. Di halaman-halaman ini pembaca diajak menyelami keheningan dan renungan yang dalam tentang arti sepotong hati yang baru, bukan hati yang menggantikan yang lama, tapi hati yang tumbuh dari luka, dari tangisan, dan dari kekuatan untuk bangkit. Bagian ini terasa sangat manusiawi, karena kita semua pernah merasa hancur dan berasa utuh kembali. Dan lewat kalimat-kalimat sederhana Terelie, kita disadarkan bahwa yang terpenting bukan siapa yang datang atau pergi, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Kesan dan pelajaran yang dapat diambil dari novel ini, kesannya terasa seperti perjalanan menyelami perasaan terdalam manusia tentang kehilangan, kesepian, dan proses menemukan diri sendiri kembali. Novel ini bukan hanya tentang kisah cinta yang patah, tapi kisah tentang bagaimana seseorang belajar berdamai dengan masa lalunya dan menata hatinya perlahan. Terelie menulis dengan bahasa yang sederhana tapi begitu dalam, sehingga setiap halaman terasa hidup dan dekat dengan kenyataan. Ada keheningan, ada air mata, tapi juga ada kehangatan dan ketenangan yang tumbuh di akhir cerita. Novel ini membuat pembaca merenung bahwa ternyata luka bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat dan bijak. Dari novel ini kita belajar bahwa kehilangan adalah bagian alami dari hidup dan tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa berarti. Kita diajak memahami bahwa mencintai seseorang dengan tulus berarti juga mampu melepaskannya ketika waktunya tiba. Bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari hati yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kita diajarkan untuk memaafkan, bukan karena orang lain pantas, tapi karena kita berhak untuk tenang. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa dari setiap luka selalu ada ruang untuk tumbuh. Dari hati yang patah selalu bisa tumbuh sepotong hati yang baru, hati yang lebih ikhlas, lebih kuat, dan lebih siap mencintai lagi dengan cara yang lebih dewasa. Sekian dari cerita ulang saya. Terima kasih.